Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Suara saya masuk ya? Masuk kok Pak suaranya. Oke. Kita mulai 2 menit lagi deh ya. 19.45. Oke, Pak. Oke, kita mulai ya. Kita mulai perkuliahan hari ini. Kita akan bahas relevance feedback and query expansions. Ini saya ambil dari ini ya, University of Cambridge. Jadi kita bahas secara overview permasalahan di relevant feedback dan query expansions ini. Kita sebetulnya information retrieval ini membahas tentang ini ya, search engine lah ya. Ini gitu. Ini sebetulnya harusnya kita sekarang udah di pertemuan 11 ya. Nah, ada dua pertemuan 12 dan 13. Ini nanti bisa digabung ini. Kelihatan nggak ya? Kayaknya nggak kelihatan ya kalau kayak gini ya. Sebentar. Saya harus share screen semua ini kayaknya. Sebentar. Oke, nah ini di pertemuan 12. Ini pertemuan terakhir yang information clustering karena sebetulnya yang TF-IDF udah dibahas ya. Paling nanti kita bahas sedikit aja. Nah, di pertemuan ini sebetulnya ada perhitungan TF-DF juga gitu. Jadi kemungkinan nanti akan saya gabung di minggu depan untuk pertemuan 13 dan pertemuan 12 karena di akhir bulan itu kita udah ini ya, udah UAS ya. Saya belum tahu nih masih menimbang-nimbang UASnya apakah final project atau kita buat tes tertulis aja gitu ya. Karena di sini ada dua nih sebetulnya, eh, final project dan ujian akhir semester. Jadi ada dua poinnya di sini. Paling enggak mungkin di final projectnya saya mungkin akan minta penjelasan dari ini aja sih. Contohnya kayak gini ya.
Jadi beberapa jurnal yang nanti menjelaskan untuk penggunaan information retrieval nih contohnya ini ya. Relevan feedback pada sistem temuan informasi e-book bahasa Indonesia menggunakan metode BM25 misalkan. Nah, ini dijelaskan nanti dipresentasikan gitu. Karena untuk project saya takutnya nggak akan keburu gitu ya. Soalnya beda di artificial intelligence kan kita setelah UTS kemarin bahas terus nih. Sementara kalau di sini masih ada beberapa materi yang harus dibahas sampai hari ini. Gitu. Sampai minggu depan bahkan takut nggak keburu. Jadi kemungkinan sih akan ada tugas final project tapi bentuknya presentasi menjelaskan kayak tadi ya. Jadi beberapa eh, paper atau jurnal yang terkait dengan penerapan si information retrieval. Nanti di ujian akhir semesternya masih tetap tes tertulis. Beda sama AI, kalau AI kita masih pakai final project. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita mulai? Oke, oke kita mulai ya. Nanti berarti eh, Hmm. per orang atau gimana, Pak? Kelompok aja lah ya untuk ngerjain presentasinya Hmm, gitu. Paling enggak, ini kan sedikit ya sebetulnya grupnya ya. Bisa satu kelompok dua orang aja lah baik, Pak. gitu. Dan presentasinya mungkin nanti saya minta direkam aja biar saya langsung nilai. Itu Oh, nanti ya. jadi nanti di kita nggak eh Zoom meet gini ya, Pak? Hmm, nanti kemungkinan ya, saya masih pikirin juga takutnya waktunya terbatas kan ya. Hmm, Karena kemarin kita udah banyak libur 2 kali ya ketemu, iya. makanya banyak libur takutnya nggak kekejar. Jadi buat siasatinnya nanti sih kemungkinan diskusinya saya ajukan pertanyaannya nanti lewat yang tempat yang lain lah misalkan. Yang Oh, jelas baik. misalnya bikin video dulu untuk menjelaskan si paper itu gitu, dibikin dalam bentuk presentasi, nanti jelasin papernya terkait apa. Gitu. Baik, Pak. Gitu ya. Nanti kita tentukan deh minggu depan deh nanti saya bikin formatnya nanti seperti apa ya. Baik, Pak. Oke, kita mulai ya. Relevance feedback and query expansion. Nah, ini yang nanti kita bahas sih sebetulnya ada relevant feedback ini ada 2 model, ada Rocchio algorithm dan relevance based lingual model. Lalu yang terakhir ada query expansion. Nah, relevance feedback itu ada karena apa sih? Karena contohnya di sini ya, satu kata itu bisa punya banyak eh, maksud ya, different meaning. Artinya bisa digunakan untuk konteks yang berbeda-beda gitu. Two different words can have the same meaning. Eh, Kata yang berbeda tuh bisa jadi maksudnya sama. Contoh misalnya kalau yang kata yang sama tapi berbeda maknanya, contohnya misalkan bisa gitu ya. Bisa kalau di ular itu kan racun. Tapi kalau di kata kerja bisa itu artinya dapat melakukan sesuatu. Terus kalau dua kata yang kemungkinan punya makna yang sama. Apalagi di Indonesia nih banyak banget ya. Kalau dua kata yang makna yang sama. Bahasa bahasa Sunda dengan bahasa Jawa gitu. Itu kata-katanya sama, kata-katanya beda tapi maknanya sama. Atau di bahasa Indonesia misalkan hmm, saya mau bilang mobil dengan saya bilang taksi, nah itu merujuk ke satu hal yang sama kan sebetulnya, sebuah kendaraan. Gitu. Kalau sekarang kan asumsinya taksi itu ya mobil gitu ya. Mau itu taksi online, mau itu taksi konvensional, tapi asumsinya adalah mobil. Saya bilang mobil dengan taksi mungkin eh, maksudnya sama. Saya merujuk ke mobil. Gitu. Vocabulary of searcher may not match uh, that of the document. Nah, kemungkinan secara vocabulary ini nggak akan dapat gitu ya, nggak akan dapat dokumen yang dicari. Contohnya di sini plan fuel.
While this relatively unambiguous, the meaning of his word in context, exact matching will miss document. Plain fuel, sama kayak tadi, misalkan apa ya, kendaraan roda 4. Kalau ini plain pesawat, pesawat itu kan macam-macam. Ada aircraft, ada airplane, ada jet, gitu ya. Nah, bisa aja nanti ketika dicari, yang maksud yang saya cari itu adalah eh, bahan bakar jet, misalkan, atau bahan bakar aircraft. Menggunakan relevant feedback dan Query expansion ini untuk menangani permasalahan dengan sinonimi. Artinya dua kata yang berbeda supaya bisa dideteksi menjadi satu kata yang sama dengan maksudnya yang sama. Nah, contohnya di sini ya. Kalau kita ketik plan fuel, yang pertama ada aviation, ada jet, ada airplanes, nah, ada di sini kerosene, gitu. Macam-macam kalau kita cari. Methods for tackling this problem split into two classes. Untuk mendapatkan recall ya. Recall tuh artinya eh, sesuatu yang kita klasifikasikan ya, baik di kelasnya. Misalkan ini ya, si plan fill ini kan sebetulnya udah bener semua gitu hasilnya yang kita dapatkan di sini. Tapi seberapa baik, seberapa bagus recall itu ketika kita nyari plan fuel, ya maksud kita yang mau dicari adalah jet fuel gitu. Nah, jet fuel ini harus ada di paling atas. Tuh. Nah, itu berarti recall-nya bagus. Misalkan ketika saya cari plan fuel yang saya maksud jet fuel, tapi jet fuel-nya ini ada di halaman ketiga gitu, atau halaman keempat, sebetulnya dia benar kan masuknya ke plan fuel. Tapi ada di halaman keempat, berarti recall-nya itu jelek. Nah, ini untuk memperbaiki recall. Ada dua metode, yang pertama local methods, yang kedua global methods. Nah, kalau local methods, adjust a query relative to document return. Nah, ini query analisis ya. Artinya kita nyobain query-nya yang bagus. Nah, untuk global method, I just query based on some global resource. Nah, resource that is not dependent. Nah, contohnya di sini ada query expansion atau menggunakan thesaurus. Seingat ya kemarin thesaurus, jadi kita bisa lihat dari satu kata ini nyambungnya kemana aja. Nah, ini global methods. Kalau local methods ya kita benerin aja query-nya. Kalau global methods, nah ini query-nya nanti akan diperbaiki menggunakan query expansion, namanya tekniknya menggunakan thesaurus. Itu kayak semacam ini. Kalau kita search di Google, misalkan ya, nah ini kelihatan ya. Mana browser? Browser saya kok nggak ada. Oh ini. Contohnya, misalkan saya mau cari di Google, hmm, apa ya? Baca pres misalnya. Nah, ini di baca pres kita cari di sini. Harusnya nanti di sini ada eh, orang lain juga mencari. Contohnya gini, 2019. Nah, atau yang seperti ini. Ini kan ada prediksi. Nah, ini pakai namanya query expansion gitu. Jadi, ketika kita diberikan beberapa query yang memang banyak dicari orang gitu atau prediksi. Oh, nah, ini pakai query expansion. Berarti debat capres ini nanti masuknya ke 2009, ada 2019, ada moderatornya, ada rangkuman, tema debat, jadwal debat. Kayak gitu. Ini query expansion. Kalau sorry, ini query expansions di global methods ya. Kalau local methods ya udah kita cari aja di sini query-nya yang sesuai yang dengan hasil yang akan kita harapkan. Gitu. Nah, ada namanya relevant feedback. Ini yang kita bahas pertama. Ide utamanya untuk uh, melibatkan user pada proses penerimaan atau pengambilan dokumen ya untuk menghasilkan hasil yang baik.
meningkatkan hasil hasil penerimaannya, hasil retrievalnya. Nah, contohnya user itu akan memberikan query yang sederhana, lalu search engine itu akan memberikan beberapa set of dokumen. Jadi dokumen-dokumennya hasilnya nanti akan dikembalikan. Nah, user itu bisa apa ya menandai ya, ditandain gitu, di marks on some document as relevant. Nah, misalkan ada di kita bisa ambil somewhat relevant, relevant, very relevant misalkan ya si feedbacknya. Lalu search engine itu melakukan komputasi di representasi dari informasi yang diberikan user supaya nanti hasil yang didapatkan ini lebih baik. Nah, search engine runs new query and return new result. Jadi di relevant feedback ini dari search engine-nya dia akan bikin query baru gitu dari query yang kita eh, kirimkan. Misal tadi ada debat Capres 2019 gitu, debat Capres misalkan. Debat Capres ini misalkan saya masih nyari gitu ya. Oke, kita cari di sini. Nah, ini ada penulisan terkait ini sih sebetulnya yang tadi saya bilang masuk query expansions ya. Ini kalau dulu mah ada ini ya, si Loadmore. Ini Loadmore di mana? Oh, di sini. Saya berita lagi nih. Oke, oke, misalkan ini. Nah, ini misalnya saya mau cari di halaman kedua. Saya mau nyari halaman keempat. Nah, ternyata kalau di Google kita kan nggak bisa ya dapat marks yang bagus gitu. Ya udah saya mau nyari ini gitu. Oh, CNBC gitu yang kita cari. Coba kita buka google.com lagi. Debat cawapres. Ya, terus kita cari lagi. Nah, ini CNBC kan muncul di bawah sini. Coba kita buka CNBC lagi. Oke, kita balik lagi ke Google. Cari lagi debat cawapres kedua misalkan. Harusnya yang naik terus nanti CNBC karena kita ngunjungin CNBC, CNBC, CNBC lagi gitu. Ah, kalau ini udah SEO ya. Tuh, kalau SEO oke lah pasti detik yang paling pertama. Tapi kalau preferensi dia bisa naik lagi. Nah, ini kan kelihatan nih. Gitu, jadi lebih banyak. Oke, kita balik ke presentasi. Oke. Nah, contohnya ini, saya cari wood plane. Awalnya wood plane kayak gini. Nah, untuk menyerut apa si meja kayu ya. Ketika kita cari lagi wood plane, dia akan menampilkan lebih banyak pesawat dari kayu berbahan kayu dibanding sebelumnya. Ini kalau pesawat kayu cuma ada satu ya. Tapi maksud yang kita cari adalah ini pesawat kayu ini. Tuh, ini sebetulnya kata yang sama tapi hasilnya berbeda gitu ya. Maksudnya yang beda. Oke, di relevant feedback jadi ada namanya Rocchio algorithm. Nah, classic algorithm implementing relevant feedback. Jadi di sini pakai vector space model, VSM. Masih ingat vector space model? Yuk, biar nggak ngantuk. Iya, Pak. Gimana vector space model? Kira-kira tadi siapa yang bilang iya? Sam. Iya, Pak. Ayo Sam, tanggung jawab Sam. Ah, ya dari yang pernah Bapak ajarkan tuh vector space model yang itu mengambil titik tengah antara kedua antara titik X dan Y dari tiap-tiap model. Oh, gitu ya. Saya ngajarin gitu ya Sam. Berarti saya salah dong Sam. Saya ingat apa titiknya itu yang dimaksud dimensi, sorry sorry. Itu apa? Itu distance. Iya,
menghitung jarak antara tiap titik pada tiap Hmm, SIM. iya. Spherical vector space model apa? Bukannya itu, Pak. Nah, ini di sini ada nih, ketipu. Represent document as point in high dimensional term space. Jadi dimodelkan si dokumen-dokumen ini di dalam suatu dimensi yang tinggi gitu. Bisa 3 dimensi, bisa 4 dimensi. Contohnya 3 dimensi, misalkan ya dokumen itu bentuknya titik-titik, terus query misalkan bentuknya segitiga. Titik dan segitiga itu kita bisa taruh di tengah kardus misalkan. Nah, kardus itu kita buat itu adalah sebuah vector space. Nah, si segitiga dan titik ini melayang di tengah-tengah kardus. Itu vector space model. Gitu ya. Oke. Lalu di Rokio ini menggunakan centroid untuk menghitung titik tengah dari dokumen-dokumen. Nah, contohnya ini centroid satu per jumlah satu per centroid. Lalu di sum vektor dokumennya, di mana dokumen itu adalah anggota dari si centroidnya. Aims to find query queue that maximize similarity with the set of relevant document. Si R itu dokumen yang relevan. Kalau si NR itu adalah dokumen yang tidak relevan. Jadi ini untuk queue-nya itu buat query yang mengoptimalkan similarity antara eh, dokumen yang tidak relevan dengan dokumen yang relevan. Similarity query terhadap dokumen relevan, ya. Lalu dikurangi dengan similarity antara query dengan dokumen dan tidak relevan. Ini maksimumnya. Oke. Di bawah quotient similarity. Jadi ada penghitungan quotient similarity ya. Yang tadi saya bilang itu sebetulnya adalah quotient similarity. Gitu. Di mana vektor-vektornya itu dihitung perbedaannya di antara centroid dengan relevan dan non-relevan dokumen. Jadi jarak setiap vektornya itu akan dihitung. Oke. Nah, ini pada prakteknya kita biasanya nggak tahu yang mana yang relevan, mana yang tidak relevan gitu ya. Contohnya misalkan user ini hanya untuk melabeli beberapa dokumen relevan aja atau non relevan. Jadi nggak semua dokumen yang dilabeli. Nah, jadi di dalam si Rokio ini karena ada ketidakpastian ya, kenalkan ada beberapa parameter, ada alfa, beta, dan theta yang biasanya dipakai 1,0, 0,75, dan 0,15. Jadi perhitungan untuk Rokio-nya sebetulnya ada di sini. Nah, ini nanti terkait dengan TF-IDF. Jadi representasi dokumennya itu kita ubah dulu ke dalam vector space model. Salah satu contohnya adalah TF-IDF. Nah, hasilnya nanti akan dimasukkan sini. Misalnya query-nya. Masih ingat ya, ngerubah query pak jadi si vector space model. Misalkan query-nya 1 jadi 102 gitu. Lalu di sini ada betanya nanti dikalikan dengan si dokumen relevannya dikurangi dengan theta dikali dokumen yang tidak relevan. Ini dijumlahkan semuanya nanti jadi si vektor TF-IDF. Nah, kalau query-nya itu ada negative term weights, maka dia akan di set ke 0. Jadi kalau finalnya itu adalah 0, sorry, negatif gitu ya, maka QM-nya adalah 0 weight-nya. Nah, ini contohnya ya. Ketika kita punya query yang ini, yang merah, nah, diharapkan di query-nya ini nanti akan ketarik ke sini. Karena dokumen relevannya ini sebetulnya yang bulat ini ya. Nah, dia ditarik ke centroid-nya gitu. Jadi dia akan ditarik ke tengah-tengah. Ini untuk eh di lokal ya. Sorry, ini di global sih sebetulnya. Jadi yang bikin query-nya di search engine-nya.
Nah ini, represent query and document as weight vector. Contohnya di tab IDF. Lalu Rokio formula yang tadi dihitung untuk mendapatkan query vector. Nah, di situ nanti ada relevan dan non relevan dokumen. Lalu kita akan hitung quotient similarity antara new query vector dengan dokumen. Ini contohnya saya bukunya juga nggak tahu yang mana ya, belum nyari. Tapi nanti saya bikin contohnya mungkin sekalian di tab PDF ya. Oke, nah ini ya most system set. Nah, untuk beberapa parameternya banyak di set ini theta itu kurang dari beta atau tetanya jadi nol. Tuh, ini secara empiris aja ya sebetulnya. Nah, ada relevant based language model. Ini pakai likelihood language. Nah, ini nggak ada relevansinya tapi pakai probabilistic. Ya, ini masih ingat probabilistic ya. Probabilistic relevance dengan dokumen adalah probabilistic dokumen terhadap relevan dikali probabilistic relevan dibagi dengan probabilistic dokumen terhadap relevan dikali probabilistic relevan ditambah probability dokumen terhadap non relevan dikali eh, probabilitas non relevan. Oke, nah, which is equivalent to ranking documents by the log odds of their being observed in a relevant class. Oke, jadi ini kalau ini dikali ya, setiap ranking, setiap term, term ke relevan dokumen dan term ke non relevan dokumen nanti akan dikalikan. Queries relevant document are random sample for underlying relevance model R. The sampling process is not different for query and documents. Jadi karena kita pakai probabilities, jadi ada prior probabilities gitu ya. Oke, ini dokumen yang menggunakan dokumen tidak relevan ya probability-nya. Assume that both query and the documents are sample for non-relevance model R, which give ini untuk relevan model, ini untuk non-relevan model probabilities-nya. Oke. Oke, model yang digunakan namanya RM3 untuk relevan dan pseudo relevan feedback. Nah, di sini rumusnya adalah seperti ini ya. Jadi sebenarnya sama kayak rumus probabilitas juga sih turunannya. Nah, permasalahannya adalah relevance feedback is expensive, ada modified queries, lalu queries expensive to process. Jadi karena dia pakainya probabilitas ya, semua probabilitasnya akan dihitung itu sama permasalahan dengan naive bias dan lain sebagainya ya. Jadi untuk perhitungannya dihitung lagi ulang gitu probabilitas berdasarkan probabilitas yang sebelumnya. When does relevant feedback work? Nah, ketika user ini akan memberikan feedback ya, dan user ini punya initial knowledge. Artinya kalau usernya sebetulnya tidak capable gitu ya buat memberikan hasil, saya dokumennya relevan atau nggak relevan ya, jadi sistemnya jadi jelek malahan gitu. Jadi hal ini sih sebetulnya kalau secara untuk general kurang cocok, tapi untuk personalisasi ya dia cocok karena kan balik lagi ke personal ya untuk relevance feedback itu. How to evaluate if relevance feedback work? Jadi ada dua koleksi dengan relevant judgment from the same information needs query. Jadi punya dua query ya. Nanti akan dibandingkan antara yang hasil yang diterima dengan hasil yang sudah ditambahkan feedback relevansinya. Ini berdasarkan waktu. User studies time taken to find number of relevant document with or without feedback.
Jadi nanti satuannya waktu. Ada dua implicit relevant feedback dan pseudo relevant feedback. Ini nggak terlalu dijelasin ya di sini. Nah, satu lagi ada namanya query expansion. Query expansion juga merupakan satu metode untuk meningkatkan recall. Nah, kita bisa gunakan global query expansion untuk refer ke global method for query formulation. Nah, near synonymous was different between local and global methods. Kita lihat nih contohnya untuk query expansion. Ketika kita cari airplane, nah, search related to airplane sama ya sebetulnya sama yang tadi. Ketika kita akan cari mana ya? Oh ini, debat cawapres. Di sini kayaknya. Penelusuran terkait. Nah, ini bagian dari query expansion. Oke, nah ini Yahoo nih. Ada yang masih pakai Yahoo di sini? Saya udah nggak tahu Yahoo bentuknya jadi apa sekarang. Itu kalau mau bandingin eh bisa dari tiga sih ya. Saya bisa ke Google, misalkan. Terus kita bisa ke Bing. Bing juga udah bagus sekarang ya semenjak dia pakai ChatGPT. Oh, ini trending now. Lalu bisa juga pakai yang DuckDuckGo misalkan. DuckDuckGo di sini kayaknya udah banyak yang pakai DuckDuckGo ya. Kita bisa pakai cari lagi apa ya? eh saya biasanya pakai tiga itu sih. Mungkin ada lagi yang lainnya. Dulu ada yang browser dari privasi dari Prancis, cuma udah nggak bisa dibuka. Coba privacy search. Terus Quant. Nah ini dulu saya pakai Quant, sekarang udah masih bisa nggak ya? Nah nggak bisa. Not yet available in your country. Ini padahal lebih bagus dulu dari si DuckDuckGo. Ini saya pakai di tahun berapa ya? Kayak di tahun 2016, 2017-an. Saya sering pakai Quant daripada si DuckDuckGo. Karena DuckDuckGo masih jelek banget waktu itu. Satu-satunya privacy base untuk search engine selain DuckDuckGo saya ke sini. Kalau sekarang DuckDuckGo udah bagus sih hasilnya. Kalau saya mau cari debat jawab capres juga ini udah keluar ya. Oke, kita lanjut nih kayaknya udah mau habis ya. Oke, in relevant feedback, users give input. Oke tadi ya, kita berikan input dokumen ini relevan atau tidak. Pada query expansion, users give input a query terms of phrases. Nah, kalau ini frasenya. Sebenarnya yang kita gunakan di sini adalah lebih banyak di query expansions ya. Karena kita nggak ngasih kan ya, nggak ngasih feedback di setiap kali kita searching. Tapi kita akan memberikan query tambahannya. Nah, debat capres misalnya 2009. Nah, ini query expansions nanti akan dicari lagi nih di sini. Dapat capres history. Oh, masuknya ke yang Perancis. Oke. Nah, core expansion method use control vocabulary. Ini contohnya headline, jadi keyword publications ya. Vocabulary yang memang digunakan untuk spesifik domain biasanya. Jadi misalkan untuk kita bikin search engine khusus gitu ya, buat kedokteran gitu misalkan. Atau kita bikin manual thesaurus pakai WordNet.
Ada automatic di di Thesaurus query formulation dari log mining contoh. Ini yang digunakan oleh search engine. Juga saya belum cari tahu query formulation ini ya, maksud lebih lanjutnya ya. Oke, nah automatic thesaurus generation. Hipotesisnya, words co-occurring in document or paragraph are likely to be in some sense similar in related meaning. Jadi ketika kita temukan satu dokumen yang kata-katanya sering berulang ya dalam satu dokumen atau paragraf, jadi kemungkinan di satu dokumen itu kata-kata yang dituju itu maksudnya sama semua gitu ya, or related in meaning. Nah, coba kita asumsikan A itu adalah term dokumen matrix, di mana ada term, dokumen adalah sebuah apa weight count itu apa ya bahasa Indonesia ya? Eh, Perhitungan beban ya, maksudnya counting. Aduh, saya jadi agak lupa nih. Weight count dari term T di dalam dokumen atau konteks window D. Nah, ini dinormalisasi pakai A dikali A transpose. Nah, ini matrix ya. Nah, similarity between two terms UV is CUV. Words with similar meaning appears in similar context. Nah, ini bisa digunakan di word embedding, bisa di word to fact. Ini yang baik digunakan di word to fact ya. Dari kata-kata menjadi vektor. Kalau TF-IDF kan terms frekuensi dan dokumen frekuensi ini sebetulnya perhitungan di si algoritma Rokio tadi kita bisa juga pakai word to fact. Tuh, nah, ini di TF-IDF dan nanti kita coba lihat ya. Si word to fact dan si TF-IDF. Nanti saya akan berikan mungkin di minggu depan. Sekalian sama yang dokumen clustering. Oke, sejauh ini kita telah bahas query expansion is transparent in that it allows the user to see select expansion terms. Jadi di query expansion ini lebih sebenarnya lebih memudahkan user ya karena bisa melihat beberapa query tambahan yang dari query yang kita kasih. Can be useful with global expansions to suffer from problem of polysemy. Nah, contohnya naive approach to word level expansion. Bisa jadi contohnya kita mau cari Apple Computer, nah, jadinya Apple Fruit Computer. Ini expansion ya, word level expansion. Padahal yang saya mau cari ini beneran Apple Computer gitu, bukan Apple Fruit, bukan buahnya. Nah, local approach to expanding queries tend to be more effective. Nah, kalau pakai local approach, kita bisa tambahkan Apple Computer, Jobs, iPhone, iPad, Macintosh. Nah, ini hasil penghitungan dari si Rokia tadi ya. Local approach then automatically disambiguate the individual query terms. Query log mining approach have also been shown to be useful. Ini ambil dari ini ya, relevance feedback query expansions. Nah, untuk yang language model tadi, yang si apa probabilities dari Victor Laravenko ini bagus-bagus sih Victor Laravenko ini. Kalau mau dilihat lebih lanjut. Oke, jadi kita bisa lihat di sini ya untuk query expansions dan relevant feedback. Nah, relevant feedback ini dia akan membuat query baru ya. Kalau yang Rockio, query baru dulu sebetulnya sama ya, membuat query baru dari dokumen-dokumen yang telah diberikan feedback di marking. Kalau query expansion dia akan menambahkan beberapa kata yang kira-kira sesuai gitu ya. Kalau dari contoh, misalkan tadi kita udah lihat di search engine untuk query expansions, misalkan di Google ya. Nah, tadi di Google, nah kita bisa lihat penulisan terkait Gbiru, start page. Oh, ini sekarang udah banyak nih, Swiss Coast. Ini baru tahu juga nih. Nah, seperti itulah.
contohnya. Oke, ada pertanyaan? Kayaknya udah selesai nih yang sehari ini. Kalau belum ada, sambil saya absen ya. Silahkan. Sambil saya absen. Hmm. Oh, ini sih. Oke, Gista ada ya. Hadir, Gista Pak. hadir. Wendy hadir. Terus Adit. Ada Adit. Adit ada. Erlan. Grasberg nih. Grasberg nggak ada yang tahu nih Grasberg nih. Mana? Pak Erlan hadir. Erlan hadir. Oke. Grasberg nggak ada yang tahu ya. Kartika. Hadir, Pak. Hadir. Pulang Kartika. Jangan duduk terus di situ. Main mulu, Pak, emang, Pak. Iya, Pak. Sam ada ya. Reza. Reza. Hadir, Pak. Di kampus, Za. Iya nih, Pak. Rega ada Rega. Hadir, Pak. Ada. Rio. Rio ada Hadir, Rio. Pak. Ada. Wahyu. Hadir, Pak. Wahyu ada. Zulfa nggak ada. Oke, lengkap semua nih. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Nanti mungkin pertanyaan banyak di minggu depan yang buat tugas akhir panel project sama ini ya, sama ujian akhirnya UASnya. Nah, mulai dari sekarang sih cari ini aja dulu materi ya. Contohnya kayak tadi, ini kita belum bikin grupnya juga, belum bikin apa namanya kelompok. Nah, nanti kalau yang kelas karyawan palingan Gista sama Wendy ya udah nggak ada lagi Iya, yang Pak. lain. Ya Nggak udah ada, nggak sisanya ada. ya sisanya palingan yang di kelas ini nih, kelas reguler. Nanti di kelas reguler saya bikinin kelompok ya, saya 2 orang saya seperti biasa nih. Mana saya hilang nih? Wah, saya hilang lagi. Adit aja deh kalau gitu ya, Adit. Ya, Pak. Ya, bikinin form buat buat nanti registrasi kelompok. Nah, mulai dari sekarang dicari penerapan untuk si information retrieval ya dari jurnal. Nanti itu yang akan dibahas di presentasi gitu. Berarti kemungkinannya kalau nggak lewat video kita akan presentasi. Tapi kalau presentasi malam kayak gini bisa sampai jam 10 nanti waktunya. Ya, nanti kita cari tahu lah di minggu depan. Nanti saya coba hitung-hitung waktunya. Oke, Pak. Oke, eh terima kasih semua. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukup sampai di sini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya.